Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Muktiasari, NIM 202405100071 dari kelas C Program Studi Hubungan Internasional. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas uji kompetensi 3 dari mata kuliah AIKA 2 Ibadah dan Muamalah. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan jelaskan. Yang pertama yaitu rukun dan syarat pernikahan. Rukun dalam pernikahan merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan pernikahan. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. Rukun pernikahan yang pertama yaitu adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Keduanya ini harus identitasnya jelas, baligh, berakal, dan tidak mahram kedua belah pihak, dan menikah tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua yaitu adanya wali. Wali biasanya dari pihak perempuan yaitu seorang ayahnya atau wali nasab lainnya. Jika keduanya tidak ada, maka bisa diwalikan dengan wali hakim. Kemudian yang ketiga yaitu adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini harus laki-laki, berakal, baligh, dan adil. Saksi ini harus hadir dalam pernikahan dan menyaksikan ijab kabul. Kemudian adanya ijab dan kabul. Pernyataan penyerahan ijab dari wali atau yang mewakili, dan penerimaan atau kabul dari calon suami atau yang mewakili diucapkan secara jelas dan dalam satu majelis. Kemudian syarat pernikahan. Syarat pernikahan yang pertama yaitu harus beragama Islam jika dilaksanakan pernikahan dalam agama Islam. Kemudian baligh dan berakal. Kemudian bagi perempuan tidak sedang dalam masa idah. Kemudian usia minimal 19 tahun bagi perempuan maupun pria. Jika pernikahan dilaksanakan di bawah umur 21 tahun, harus ada izin dari orang tua. Kemudian harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu jenis-jenis talak dan perbedaannya. Talak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih bisa rujuk dalam masa idah. Kemudian yang kedua yaitu talak bain. Talak bain adalah talak yang tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Kemudian yang ketiga yaitu talak 3 atau talak bain kubro. Merupakan talak yang tidak bisa rujuk kecuali sang perempuan harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, kemudian digauli, dan kemudian bercerai. Namun dalam pelaksanaan perceraian ini tidak boleh dilaksanakan dengan sengaja, tetapi dengan alami atau murni. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu definisi talak, hulu, fasa, dan perbedaannya. Talak merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya secara sepihak. Jadi talak ini merupakan hak seorang suami. Nah, kalau hulu adalah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atas permintaan sang istri dengan syarat membayar tebusan atau pembayaran kompensasi kepada suaminya. Nah, tebusan ini tidak ada minimal atau maksimal sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian, fasa adalah pembatalan pernikahan oleh pengadilan agama atau otoritas yang berwenang karena adanya alasan-alasan tertentu yang membuat pernikahan tidak sah dan tidak dapat dipertahankan. Kemudian, perbedaan dari ketiganya yang pertama yaitu talak. Kalau talak, hak seorang suami. Nah, tidak membayar tebusan atau kompensasi dan bisa rujuk dalam masa idah jika talak raj'i. Kemudian yang kedua yaitu hulu. Hulu permintaan istri dan harus membayar kompensasi atau tebusan dan tidak bisa rujuk tanpa akad baru. Kemudian kalau fasah, pembatalan pernikahan atau permohonan dari istri ke pengadilan karena alasan-alasan tertentu dan tidak bisa rujuk tanpa akad baru. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jenis-jenis idah dan hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis tersebut. Nah, yang pertama yaitu cerai karena meninggal dunia. Jika istri sedang dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan. Nah, jika istri tidak hamil, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua yaitu cerai hidup. Jika istri sedang dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan.
Jika istri tidak sedang dalam keadaan hamil dan masih aktif haid, maka masa iddahnya 3 kali masa suci. Kemudian, bila istri sudah tidak haid atau menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Nah, yang terakhir yaitu iddah bagi wanita yang belum dicampuri. Para ulama sepakat jika seseorang wanita belum dicampuri atau digauli, maka tidak ada iddah baginya. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana talak di luar pengadilan menurut Muhammadiyah. Penjatuhan talak di luar pengadilan mengingat mudarat yang akan ditimbulkannya, maka harus dilarang dan dinyatakan tidak sah, sesuai dengan prinsip saddu jariah atau menutup pintu yang membawa kepada kemudaratan. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, seperti cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.